Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pelajaran Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah ala Dha'il Qur'ani wa Sunnah. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab jual beli, dan untuk malam hari ini kita masuk pada babut tahrimi bai' ma la yamlikuhu. Bab diharamkannya menjual apa yang tidak dia miliki. Diharamkannya menjual apa yang tidak mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pelajaran Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah ala Dha'il Qur'ani wa Sunnah. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab jual beli, dan untuk malam hari ini kita masuk pada babut tahrimi bai' ma la yamlikuhu. Bab diharamkannya menjual apa yang tidak dia miliki. Diharamkannya menjual apa yang tidak dimiliki. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafu wa bai'un. La yahillu salafu wa bai', tidak halal jual beli salaf dan jual beli. Nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus ini tentang jual beli salaf. Wala syartani fil bai', dan tidak ada dua syarat dalam satu transaksi. Maksudnya di sini tidak boleh ada dua transaksi dalam satu jual beli. Wala ribaha malam yadman, dan tidak boleh, tidak ada keuntungan dari sesuatu yang tidak berada dalam tanggungan. Wala bai'u ma laisa 'indak, dan tidak boleh menjual apa yang tidak kamu, apa yang tidak ada di sisimu. Ini merupakan 4
jual beli, 4 jenis jual beli yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti yang fokus akan dibahas adalah wala bai' ma laisa indak. Tidak juga boleh jual beli yang tidak ada di dekatmu. Barang yang dijual itu tidak ada di dekatmu. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qultu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minni al-bai' laisa indi. Seorang laki-laki datang mendatangiku dan dia ingin membeli apa yang tidak ada di dekatku, apa yang tidak ada di sisiku, atau apa yang tidak aku miliki. Afa abta'ahu lahu minas-suq, apakah boleh aku belikan barang yang dia inginkan itu dari pasar? Qal, dia katakan la, tidak boleh. La tabi' ma laisa indak, jangan kamu menjual apa yang tidak ada dengan apa yang tidak kamu miliki atau apa yang tidak ada di dekatmu. Jadi si laki-laki ini datang ke Hakim bin Hizam. Misalnya dia tidak ada jual apa ya, dia jualannya jual bahan elektronika lah begitu, tapi dia tidak jual HP. Temannya ini datang, saya mau beli HP. Aku nggak jual HP, kata si Hakim bin Hizam, itulah lebih kurang. Tapi terserah, carikanlah biar aku beli kan, biar aku beli darimu tuh HP. Nah, demikian ikhwah. Ya, kata Rasulullah, kata si Hakim bin Hizam, bolehkah aku afa bata'ahu lahu nasuk, bolehkah aku beli barang tersebut lantas kejual ke dia? Kata Rasulullah, nggak boleh. Ya, apa yang dimaksud transaksi seperti ini? Ya, kalau ada orang pesan tempe kemudian kita belikan tempenya, gimana nanti? Seperti just tip itu kan? Itu gimana jadinya? Dia just tip. Seperti misalnya kan ada ikhwah jenis orang itu seperti aduhai gitu, agen dunia akhirat. Apa aja yang diminta ada. Mau beli tanah ada, mau beli pesawat suhu ada, apa aja yang ada. Karena dia nggak punya, siapa yang pesan dicarikan. Nah, demikian ikhwah. Ada yang jadi seperti ini, dan tentunya ini nggak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Min fikhil bab, di antara fikih bab, tahrimul bai' ma laysa yamlikuhul bai'. Haram hukumnya menjual apa yang tidak dimiliki oleh si penjual. Wa laysa fi qudratihi, dan juga tidak dia kuasai. Wa qabadathu, dan juga yang tidak dia pegang, yang tidak dia kuasai, dan yang tidak dia pegang, atau yang tidak dia, kalau genggam ini ya, kalau dia yang digenggamnya punya orang, genggam dia maksudnya yang memang sudah dia kuasai lah gitu ya, yang sudah dia serah terima, yang sudah dia terima dari apa yang dia beli. Itu ikhwah. Kalau digenggam misalnya, ini punya masjid saya genggam, nah, jual boleh. Nah, bukan punya saya walaupun saya genggam. Jadi maksudnya situ yang sudah saya terima. Ketika saya lakukan jual beli, saya terima, serah terima, saya terima, kemudian boleh setelah itu saya jual. Haram hukumnya menjual apa yang tidak dimiliki oleh si penjual, dan yang tidak dia kuasai, dan yang tidak dia terima, serah terima. Kal abdil maghsub alladhi la yaqdir ala intizaihi mimman huwa fi yadih, seperti hamba yang dirampok. Hamba tersebut diambil dengan cara paksa, sementara si tuannya tidak bisa mengambil hamba tersebut. Misalnya ikhwah, gak usah hamba lah, ada begal misalnya, ataupun ada yang mencuri
atau perampok terang-terangannya diambilnya sepeda motor dari teras, si pemiliknya nggak berani melawan karena 5 orang pakai kelewang. Demikian ikhwah. Dan tahu juga siapa orangnya, tapi nggak masih berbuat apa-apa, mungkin backingnya kuat. Jadi ikhwah, kalau di Semencirim ini nggak tahu juga berlaku di sini apa enggak. Semencirim itu ikhwah, kalau ada sepeda motor yang dicuri, 2 hari lagi akan datang tuh orang, mau beli sepeda motormu nggak? Kamu mau nggak beli sepeda motormu? Kasihlah 3 juta, harga sepeda motor misalnya 6 juta, 3 juta. Jadi si pemilik yang beli sepeda motornya sendiri. Kalau nggak balik. Kalau yang begini kan sebenarnya sudah mudah kan untuk dilacak oleh polisi. Tapi nggak tahu, mungkin backingnya juga kuat. Itu dia. Dan itu bukan terjadi sekali 2 kali. Pokoknya udah ada kehilangan, 2 hari lagi mau beli sepeda motormu nggak? Mau kamu tebus nggak sepeda motormu? Nah, begitu. Akhirnya yang punya nebus. Jadi motor-motor dia yang nebus, dia yang nebus. Demikian ikhwah, bukan dipulangi. Begitulah kondisinya, bagaimana lagi? Ya. Jadi si pemilik sepeda motor sendiri nggak sanggup untuk mengambilnya. Terus bolehkah si pemilik sepeda motor itu menjual sepeda motor yang sedang dirampok orang? Nggak bisa. Saya mau beli sepeda motor, saya mau jual sepeda motor, bagus ini, pokoknya murah dah. Sepeda motor Vario, berapa jual? Bagus, Matic. Harga sekarang baru aja sekarang 25, second 15. Saya jual 5 juta aja dah. Ya maulah orang. Mana dia? Dicuri kemarin. Ya gimana dia jualnya? Atau diambil perampok itu tuh, itu lagi parkir. Demikian. Sementara dia nggak sanggup untuk ngambil, maka jual beli seperti ini nggak dibolehkan. Ya. Jual beli seperti ini nggak dibolehkan karena dia sendiri nggak sanggup untuk mengambilnya. Bagaimana mungkin dia menjual ke yang lain? Wal abdul abik alladzi la ya'rif makanah. Atau contoh lain, hamba yang lari yang nggak tahu di mana rimbanya. Dia menjual hamba, oke, berapa harganya, sekian-sekian. Gimana bentuknya, gini dah. Oke, mana hambanya? Lari kemarin. Kemana larinya? Allahu a'lam bishawab. Anda membeli, Anda cari sendiri. Membeli cari sendiri. Gimana caranya? Awitar munfalid allati la ya'tada ruju'ahu. La ya'tadu ruju'uhu. Atau burung yang lepas yang umumnya enggak balik. Antum punya burung perkutut, burung balam terbang, terus antum jual. Saya punya burung perkutut bagus suaranya. Atau burung apa yang suaranya itu macam-macam? Murai apa perenjak? Murai batu ya? Itu kan macam-macam dia. Oke. Saya bagus, ini ada videonya, bagus. Bagus burungnya. Mau jual berapa? Murah lah. Oke, deal. Mana burungnya? Lepas tadi malam. Terus kapan baliknya? Allahu a'lam bishawab. Ya kalau seandainya Anda mau, saya jual. Jadi kalau seandainya dia sampai nanti Anda dapat, udah untuk Anda itu. Gak bisa begitulah. Makanya murah harganya. Kan begitu. Makanya murah harganya. Kalau dia ada tinggal ambil, standar lah harganya. Berapa harga murahnya begitu, Pak? Harganya? Hah? Jutaan juga harganya itu ya? 3 juta. Kalau dijual 600.000 kan ada yang mau. Tapi lepas. Itu dia masalahnya. Kamu cari sendiri, kalau ketemu berarti untuk mulai itu. Itu yang disebut dengan jual yang tidak dimiliki. Menjual yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai. Atau belum diserah terimakan. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Tetapi kalau dia menjual sesuatu yang dia miliki, dia bisa jual, ikan ikhwah. Atau misalnya dia sebagai reseller misalnya, atau distributor misalnya, dia bisa untuk memenuhi karena dia dipercaya untuk menjualkan produk-produk tersebut. Jadi dalam masalah ini dia boleh menjualkan. Pertama,
dia punya kuasa untuk menjual. Kenapa? Dia diberi wewenang oleh si produsen untuk menjualkan produksi mereka. Demikian ikhwah. Berarti dia boleh karena dia punya kuasa. Tapi kalau dia hanya sekedar foto kemudian dia jual di website dia, nggak boleh. Kenapa? Itu punya orang yang Anda foto. Dia maksudnya itu nanti dari harganya dinaikkan misalnya kan. Nanti kalau ada pesan transfer duit, nanti baru dia belikan ke yang pemilik. Demikian. Memang sih nggak pakai modal ya begini, nggak pakai modal dan resikonya juga sangat sedikit. Ya kalau seandainya ternyata barangnya sudah nggak ada, tinggal dikembalikan uangnya. Demikian. Resiko sedikit, tapi yang begini nggak boleh. Ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Makanya la robaha ma lam yatman. Tidak boleh dapat keuntungan bagi sesuatu yang tidak punya tanggung jawab. Tidak punya tanggung jawab. Demikian ikhwan. Yang kedua, wa qala Asy-Syaukani fi Nail Autor, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autor, wa dzahir an-nahyu tahrimu ma lam yakun fi milkil insan. Zahirnya dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya haram hukumnya menjual apa-apa yang tidak dimiliki seseorang, wala dakhilan tahta qudratih, dan juga tidak dalam kuasanya, tidak berada dalam kuasanya. Seperti ikhwah para shopkeeper itu, pada penjual-penjual pedagang yang pegawai-pegawainya, dia kan memang digaji untuk menjual barang-barang yang ada di toko tersebut. Apakah punya dia? Kan bukan punya dia hanya pegawai. Tapi dia boleh menjualkan karena dia diberi kuasa untuk menjualkan, dan dia pun digaji untuk pekerjaan seperti itu. Jadi dia punya kuasa untuk menjual itu. Demikian ikhwah, punya kuasa. Dia diberikan hak untuk menjual. Wa qad istathna min dzalika salam, kecuali jual beli salam. Jual beli salam ini ikhwah, kita membeli barang yang belum diproduksi. Membeli barang yang belum diproduksi, inden lah kita katakan. Misalnya nih, saya mau beli Fortuner warna hitam yang keluaran 2024 misalnya. Masih ada? Masih ya? Anggaplah masih. Ya. Saya katakan saya maunya pinginnya warna apa ya? Warna tembaga, seperti Ignis itu kan ada yang warna tembaga macam gini. Gini. Kan agak aneh kan Fortuner kayak gitu. Mana tahu ada yang punya. Kepingin, atau saya kepingin Fortuner yang warna merah, merahnya menyala seperti bendera merah putih itu. Pak, ini inden lah Pak. Oke, gak ada masalah. Tapi kan saya pesannya kan di Toyota. Memang mereka memproduksi Fortuner. Nah, demikian gitu ikhwah. Tapi ingat, uangnya cash. Itu dia, uangnya cash, bukan DP. Kalau DP berarti jual hutang dengan hutang. Saya masih punya hutang, yang penjual juga masih punya hutang. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini boleh saya beli dari mereka karena mereka dari pihak produsen. Itu ikhwah. Itu jual beli salam. Atau misalnya kalau dia cocok tanam padi misalnya, saya belilah ini padinya 3 ton sekian ya, misalnya begitu. Yang seperti ini Allahu a'lam bishawab ada persyaratannya, nggak boleh lebih dari sekian begitu. Allahu a'lam. Nanti mungkin insyaallah ada pembahasan mengenai jual beli salam ini. Kemudian ikhwah, fatakunu adillatun jawazu mukhassasatun li hadzal umum. Dan dari semua itu dikecualikan jual beli salam.
Nah, kalau jual beli salam seperti kita katakan masih belum diproduksi, berarti kan belum ada barangnya, ya kan? Belum ada barangnya. Antum pesan, tahu isi, mungkin mau wirid gitu kan, atau mau ada tamu, pesan tahu isi 20 atau 30, kue dadar 30. Demikian pesannya kepada si ibu-ibu yang buat kue, tapi dia belum punya kuenya karena kan untuk 3 hari yang akan datang. Untuk 3 hari yang akan datang. Untuk 3 hari yang akan datang belum buat kue dadarnya. Untuk 3 hari yang akan datang kan belum dibuat apa namanya kue apa tadi pesanannya. Udah kue dadar apa lagi? Tahu isinya. Ya kalau dibuat sekarang pasti lah untuk 3 hari yang akan datang. Tapi karena dia produsen, dia yang membuat, boleh. Itu ikhwah. Ya. Kemudian, nah ini namanya jual beli salam dan dia terkhusus dari larangan sebelumnya. Walidzalika idza kana al-mabi' fi dhimmatil mushtari idh huwa kal hadiril maqbud. Oleh karena itu, demikian juga orang-orang yang menjual fi dhimmatil mushtari, menjual apa yang dijual itu masih berada di bawah kuasa orang yang membeli. Jadi misalnya saya sudah beli mobil nih, sudah saya pindah ke gudang misalnya, maka saya sudah bisa beli jual. Demikian ikhwah. Idh huwa kal hadiril maqbud, karena dia seperti barang yang hadir dan sudah diserah terimakan, walaupun dia tidak berada di dekat orang yang menjual. Jadi boleh. Itu ikhwah babnya. Lanjut, babun nahi anil bai'il lahm bil hayawan. Bab dilarangnya barter antara daging dengan hewan. Misalnya saya punya daging unta 10 kilo, mau saya tukar dengan seekor kambing misalnya. Dan ini tidak dibolehkan. Ya mungkin saya pengusaha kambing, punya daging kambing, saya kepingin daging sapi, saya kepingin punya sapi misalnya. Saya pengusaha daging kambing, adalah stok daging kambing saya sekitar 50 kilo. Saya mau tukar dengan seekor sapi misalnya, maka ini enggak dibolehkan. Babun nahi anil bai'il lahm bil hayawan. Bab larangan jual beli daging dengan hewan. Barter maksudnya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil bai'i syatin bil lahmi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kambing dengan daging, atau barter lah kita katakan. Melarang membarter kambing dengan daging. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib, anna Rasulullah naha anil bai'il hayawan, bahwasanya hayawan bil lahmi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual hewan dengan daging. Maksudnya barter hewan dengan daging. Sebenarnya hadis dari Samurah bin Jundub itu hadisnya hadis dhaif, dan hadis Sa'id ibn Musayyib juga hadisnya dhaif. Tapi karena hadisnya enggak dhaif sekali, ada 2 hadis dengan makna yang sama, maka hadis dhaif ini naik menjadi hasan li ghairihi. Kalau tidak ada riwayat yang lain kecuali hanya riwayat Samurah bin Jundub, atau tidak ada riwayat yang lain kecuali ada hadis dari Sa'id bin Musayyib, enggak ada yang lain, maka hadis ini tidak bisa diamalkan. Tapi karena dia ada 2 atau beberapa jalur dengan makna yang sama, maka dia yang tadinya dhaif naik menjadi hasan li ghairihi. Dhaif ini bisa naik jadi hasan selama dhaifnya tidak dhaif sekali, tidak dhaif jiddan. Seperti hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang muttaham bil kadzib,
Muttaham bil kadzib ini yang disinyalir dia berdusta. Ya, disinyalir. Dia bukan dipastikan berdusta tapi disinyalir. Misalnya dia berbicara dusta dengan temannya. Ya, dia berbicara dusta dengan temannya. Dia tidak pernah berdusta atas nama hadis. Tidak pernah dia berbohong dengan hadis. Tapi didapati dia berdusta dengan temannya. Maka hadis orang ini, walaupun dia tidak pernah diketahui berdusta dengan hadis, karena dia berdusta dengan orang lain, ngomongnya dusta, maka disinyalir orang ini berdusta dengan hadis. Tapi muttaham namanya. Tidak bisa dipastikan. Tapi ditengarai apa kalau salah? Ditengarai atau dicurigai. Nah, itu dia. Itu disebut dengan muttaham bil kadzib. Beda kalau dia pernah didapati berdusta atas nama hadis, langsung hadisnya maudhu, hadis palsu. Demikian ikhwah. Maka kalau orang yang ditengarai pernah berdusta, dicurigai pernah berdusta, dilihat pernah berdusta, jadi dia dengan hadis dianggap ditengarai berdusta. Itu dia, ditarik ke sana. Makanya kalau kita lihat berarti hadis-hadis sahih ini bisa dipastikan orangnya nggak pernah berdusta. Bahkan para ulama hadis kita itu kalau mereka melihat ada seorang perawi memanggil ayam, krrr, katanya, krrr, tapi nggak dikasih makanannya, coret hadisnya. Dengan ayam aja dia bohong gimana dengan orang gitu kira-kira. Jadi betul-betul bersih para perawi-perawi hadis ini supaya bisa diterima hadisnya. Luar biasa. Saya yakin kalau kita yang meriwayatkan hadis dhaif semua, nggak dipakai. Hadisnya dhaif, masih syukur dhaif, masih bisa naik. Ini dhaif jiddan. Itulah ikhwah, ya. Makanya kalau kita sekarang meriwayatkan hadis nggak tahu lah kita hafal hadis mungkar ya atau dhaif jiddan, itu nggak bisa dia naik menjadi hasan li ghairihi yang bisa diamalkan. Walaupun dia banyak. Tapi kalau hadis yang masih dalam tahap dhaif saja, bukan jiddan, bukan sekali, atau hadis mungkar, ya maka dia kalau ada dua sanad atau dua jalur hadis yang sama maknanya, maka dia bisa naik dari kuat, dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Paham ikhwaya? Ibarat seperti ini loh, sapu. Kalau lidinya satu mudah dipatahkan, kalau dia ada tiga kan agak lebih kuat. Nah gitulah kira-kira. Kemudian ikhwah, fil babi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mausulan fi isnad dhaif. Demikian juga masalah ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Umar dengan sanad yang bersambung, tapi sanadnya tersebut juga dhaif. Wa anil Qasim bin Abi Barzakh wa huwa mursal. Demikian juga diriwayatkan dari Abul Qasim bin Abi Barzakh, bin Abi Barzakh dan mursal. Jadi bukan hanya satu, ada berapa di sini? Jadi ada empat jalur sanad. Demikian ikhwah, sehingga naiklah dia menjadi dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Min fiqhil bab, qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, wala yakhfa anna al-haditha yanhaddu lil ihtijaji bi majmu'i turuqihi fayadullu ala adami jawazi ba'il lahmi bil hayawan. Kata Imam Syaukani, tidak asing lagi, tidak rahasia lagi bahwasanya hadis ini bisa naik derajatnya, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Artinya bisa juga diamalkan. Kenapa? Karena dengan secara keseluruhan jalur-jalurnya, ya, dia bisa menjadi hadis yang kuat dengan seluruh jalur. Kalau satu-satu aja, ya nggak kuat. Seperti yang kita katakan tadi, dia hanya diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub saja, nggak ada yang lain, tetap di hadis dhaif, nggak bisa dipakai. Atau hanya dari Sa'id Musayyib aja, tetap dhaif, nggak bisa dipakai. Demikian juga Ibnu Umar atau Qasim bin Abi Bazzah. Tapi ketika ini semua
empat jalur sanad ini sama isinya dengan jalur yang berbeda-beda, maka naiklah dia dari dhaif ke hasan li ghairi, sehingga bisa dijadikan sebagai ihtijaj, bisa dijadikan sebagai hujjah, dan boleh dijadikan sebagai dalil hukum. Karena kalau dhaif nggak boleh, apalagi ini terkait dengan halal haram, ya. Imam Ahmad kalau sudah terkait dengan hal haram katanya harus tasyaddadna. Kalau sudah terkait dengan hal haram tasyaddadna, kami pun akan ketat dalam masalah ini, kata beliau. Ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah hal haram ini kan. Makanya ketat. Sehingga harus ditarik dulu, ada enggak yang lain-lain jalurnya? Ternyata ada, maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Fa yadullu ala adami jawazil bai'il hayawan bai'il lahmi bil hayawan. Dengan demikian bisa kita simpulkan tidak boleh jual hewan dengan daging atau sebaliknya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah wa dhahaba jama'atun min ila ibahati bai'il lahmi bil hayawan. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, sebagian ulama ada yang membolehkan jual beli hewan dengan daging. Wa ikhtarahu Al-Muzani jawazahu, seperti Imam Al-Muzani membolehkan. Idlam yathbutul hadis, karena kata beliau hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kata Muzani. Jadi menurut Muzani hadisnya dhaif. Allahu a'lam, mungkin dia hanya bertemu dengan satu jalur, sehingga menurut dia tidak, hadisnya dhaif yang nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian wa kana fihi qaulul al-mutaqaddim mimma yakunu qaul ikhtilaf. Wa kana fihi qaulul mutaqaddim mimma yakunu liqauli ikhtilaf li'anna al-hayawan laysa bimalil riba bidalil annahu yajuzu bai'ul hayawan bil hayawanain. Kata beliau, karena hewan tidak termasuk harta riba, buktinya boleh jual satu hewan dengan membeli dua hewan. Jadi satu hewan barter dengan dua hewan. Demikian ikhwah. Ya biasanya kan penjual juga mau untung kan. Kalau dijual satu hewan tukar dengan dua hewan, satunya sapi, duanya kambing, ya bisa juga kan sebenarnya. Jadi ikhwah, kalau misalnya dua kambing kacang ditukar dengan satu kambing etawa yang besar tuh, ya bisa jadi kan. Demikian ikhwah. Jadi kata Imam Al-Baghawi, buktinya tidak ada dasarnya melarangnya. Dan ini juga bukan benda-benda riba. Apa benda-benda riba? Emas, perak, apa? Gandum, garam, kurma. Itu ikhwah. Kambing enggak masuk. Daging enggak masuk. Makanya kata Imam Al-Baghawi, ya tidak ada pelarangannya. Itu buktinya boleh jual satu hewan ditukar dengan dua hewan. Fa bai'ul lahmi bil hayawan bai'ul ma riba bimala riba fihi. Memang jual daging dengan hewan, barter, ditukarnya daging, dibarter daging dengan hewan, ini memang jual harta riba, tapi bukan riba. Nah, gitu dia. Tapi bukan riba. Fa yajuzu dzalika fil qiyas. Oleh karena itu boleh demikian dengan dianalogikan. Illa ayathbutul hadis fa na'khudhu bihi wa nadfa'ul qiyas. Kecuali kalau hadisnya sahih, kata Imam Al-Baghawi. Ya, kata Imam Baghawi. Kan hadisnya bolehnya jual hewan dengan dua hewan. Satu ekor dengan dua ekor. Nah, hewan ini kan ada dagingnya. Dan hewan ini juga bukan bukan benda riba. Maka dikiaskanlah bolehnya jual daging ganti hewan. Berarti kan hidup. Nah, demikian. Itu namanya dikias. Itu namanya dikias. Kata Imam Al-Baghawi, pada dasarnya hadisnya dhaif, jadi nggak bisa kita amalkan. Kalau kita mau cari hukum, jadi dikiaskanlah ke barter satu hewan dengan dua ekor hewan, dibarter. Demikian, dikias. Tetapi kalau seandainya hadisnya sahih, maka kias kita tolak, kita ambil hadis. Itu dia. Itu kata Imam Al-Baghawi. Dan sepertinya Imam Al-Baghawi belum mendapatkan
adanya hadis pendukung, sanad pendukung, sehingga dia bisa naik dari dhaif ke hasan. Demikian. Tapi beliau sudah memberikan sinyal kalau seandainya memang hadis dhaif, kita buang yang namanya analogi atau kias. Jadi kita pegang hadis. Apa itu? Enggak membolehkan jual daging dengan hewan. Qultu yaruddu ala qaulihi ma ya'ti. Bahwasanya pendapat Imam Al-Baghawi ini tertolak dengan pertimbangan berikut. Satu, qauluhu yajuzul bai' hewan bi hayawanain la budda min taqyidihi bin naqdi. Yaitu adapun pendapat yang membolehkan jual hewan dengan 2 hewan, jual barter 1 ekor dengan 2 ekor. Ikhwah, barter itu jual beli ya. Barter sebenarnya jual beli itu ya barter. Kita punya duit kita ditukar dengan barang. Kalau dahulu kan barang dengan barang. Pak Tani punya padi, dijual dengan nelayan yang bawa ikan, dijual dengan petani sayur dengan sayur-sayur. Demikian. Itulah jual beli dahulu begitu, barter. Ya sebenarnya sekarang juga barter, tapi beda barternya, bukan barang dengan barang, tapi barang dengan duit, dengan uang. Aku berkata, kata Syekh Salim bin Ain Al-Hilali, bahwasanya adapun pendapat yang membolehkan barter 1 hewan dengan 2 ekor hewan, itu harus dikaitkan kebolehannya itu dengan kontan. Itu dia. Kalau nggak kontan nggak boleh. Misalnya nih, saya punya seekor kambing, saya mau 1 ekor kambing besar nih, saya mau tukar dengan 2 ekor kambing kecil, kambing kacang misalnya atau kambing Jawa. Boleh, setuju. Terus bagaimana? Saya cicil dulu ya, 1 ekor dulu, besok 1 ekor lagi. Nah itu nggak boleh. Dia persyaratannya harus kontan, ya. Tetap begitu dia tukar 1 ekor, datang 2 ekor. Jadi nggak boleh dicicil. Atau nih saya ambil ini 1 ekor, besok yang 2 ekor besok saya kirim. Itu nggak boleh. Nah, demikian. Kalau mau tukar hewan dengan hewan, harus cash di situ, harus langsung serah terima tukarannya. Wa amma nasi'ah fa mukhtalafun fihi. Adapun kalau dia hutang, maka para ulama berbeda pendapat akan kebolehannya. Ya, berbeda pendapat akan kebolehannya. Warrajih adamuhu kama sabaqa biyanuh. Tapi yang kuat pendapat mengatakan tak boleh, sebagaimana, maksudnya tak boleh apa ini? Tak boleh hutang, sebagaimana yang sudah dijelaskan. B. Qad sahhal hadis bi majmu'i syawahidi fa wajaba ruju' ilaihi. Sebagaimana sudah kita ketahui, maksudnya hadis ini sahih. Ya, hadis larangan barter daging dengan hewan tadi ternyata bisa diamalkan. Kenapa? Karena bi majmu'i syawahidihi, dengan dikumpulkannya semua syahid-syahidnya, saksi-saksinya. Artinya hadis ini dia naik dari dhaif menjadi hasan. Fa wajaba ruju' ilahi wal amalu bihi. Oleh karena itu wajib untuk rujuk mengambil hadis ini dan mengamalkannya. Tidak boleh pakai kias lagi. Kenapa? Karena sudah ada dalil yang jelas. Kalau sudah ada dalil, ikhwah, tidak boleh kias. Kias itu hanya dibolehkan untuk benda-benda atau peristiwa kontemporer yang tidak ada dalilnya. Baik dalil khusus maupun dalil umum. Demikian ikhwah, baik dalil khusus maupun dalil umum. Seperti masalah-masalah kontemporer seperti inseminasi misalnya, bayi tabung misalnya. Demikian. Dulu kan nggak ada bayi tabung, ya kan? Terus gimana hukumnya? Boleh apa tidak? Maka mulailah terjadi pengkiasan di sana. Ya, terjadi pengkiasan, sehingga bisa disimpulkan boleh jika dia benar-benar akurat dengan persyaratan 1, 2, 3, 4. Demikian. Bagaimana dengan cloning misalnya? Maka dikiaskan lagi, disimpulkanlah tidak dibolehkan. Dan inti boleh dan tidak bolehnya itu adalah kejelasan
silsilah keturunan, kejelasan dari silsilah keturunan. Kalau cloning nggak ada bapaknya. Cloning itu ikhwah bisa diambil dari sel payudara, kemudian diambil dari sel tulang punggung, demikian. Atau setiap wanita kan punya ovum, ya kan, punya ovum, sel telurnya yang kromosomnya itu masih 23. Adapun selnya laki-laki spermatozoa itu juga kromosomnya 23, sehingga kalau dia bergabung 46 itu menjadi, itu nanti akhirnya bisa membelah selnya. Itulah yang jadi jadi embrionya atau zigot embrionya. Dia bisa membelah akhirnya menjadi semakin besar. Demikian ikhwah. Sel spermatozoa ini bisa digantikan dengan sel payudara atau sel tulang punggung. Dan itu bisa, dan sudah diterapkan di kambing. Dan akhirnya kambingnya melahirkan. Jadi setelah dia disatukan dua sel ini, berkembanglah dia, baru diletak di rahim si ibu. Jadi anaknya nanti ini persis seperti mamanya, nggak buang, karena nggak campur dengan siapa-siapa. Ya, macam antum ini kenapa beda dengan ayah dan ibu? Karena campur udah. Ada yang dominan ayahnya hitam, dia ikut hitam, banyak dominan ayahnya. Ada yang dominan ibunya, karena sudah campur-campur, XY-nya sudah campur, DNA-nya sudah campur. Tapi yang ini kan memang sumber satu dari si ibu. Demikian. Kalau ini dibiarkan, di cloning ini dibiarkan berkembang, maka manusia nggak butuh lagi bapak-bapak, musnah antum. Iya, karena nggak perlu lagi bapak-bapak kalau untuk mendapatkan anak. Itu dia, cukup mama-mama aja. Itu dia. Dan sekarang itu yang ditanya siapa nama ibu, nggak pernah ditanya bapak sekarang. Kalau antum ngisi formulir di tempat-tempat yang resmi lah, tanya siapa ibu, atau tanya bapak, nggak ada. Sebentar lagi habis lah antum ini. Yang penting asalkan ibunya ada, bapak nggak perlu. Itu sekarang ikhwah. Taib. Jadi itulah dia, karena dia karena dia jalur sanadnya itu banyak, maka dia menjadi kuat dan bisa dijadikan sebagai amalan. Oke, ikhwah, itu aja. Kok lemas saya hari ini? Ada yang mau bertanya silakan. Masih lama kan pertandingan kan? Ya mana tahu gelisah atau gelisah. Jam berapa emangnya? Lama lagi. Ya. Iya. Orang titip. Enggak. Apa itu konsinyasi? Titip jual kan? Iya, orang titip kan namanya. Misalnya saya punya toko, orang titip roti, titip kue, titip kerupuk, kan gitu biasanya. Saya juga gitu dulu, titip donat. Nanti datang lagi, tanya berapa laku. Dah tukar dengan barang yang baru, kan gitu kan sekarang. Gitu maksudnya. Itu namanya konsinyasi. Alah repotnya bahasa. Konsinyasi. Iya, konsinyasi. Kalau itu dulu saya pakai bahasa nggak ngerti orang tua. Bu, konsinyasi ya bu ya? Kecil enggak. Demikian. Jadi boleh, nggak ada masalah, karena dia kan seperti distributor itu. Kita izinkan, dia kan punya kuasa, dia kan gitu kan? Kita kuasai untuk menjual barang kita. Itu ikhwah. Dia kita kuasai untuk menjual barang kita. Dan biasanya juga kalau kerupuk misalnya, ada yang gini ikhwah, ada yang beli nanti dijual. Ada yang dia beli ya sekedar berapa yang terjual dia yang dibayar. Nah, ini biasanya juga dengan sistem, misalnya kalau dia jual kerupuk
Dah kerupuknya ternyata amem, masuk angin. Ya, dijawab Pak nggak ada kerupuk masuk angin. Ini kerupuk masuk angin ya Bu? Ah, masuk angin kerupuk. Amem. Ya, kita masuk angin. Kerupuk masuk angin. Orang Medan bilang kerupuk masuk angin. Tuh. Jadi ikhwah, sesuai dengan perjanjian, yang masuk angin nanti pulangkan gitu. Kalau OT yang BS diambil oleh si produsen dan yang dibayar oleh si penjual yang lakunya saja. Boleh kata apa? Karena dia sudah diberikan hak untuk menjual. Diberikan hak untuk menjual. Ada lagi? Tapi biasanya harganya itu beda kan dengan harga putus biasanya. Kalau harga putus ini kan apa, kalau harga putus itu apa namanya? Iya, maksudnya kita beli putus. Kalau tadi kan konsinyasi, yang lain apa ya? Kalau beli putus. Oh, iya. Udah tahu lah itu kalau gitu. Masa lain nggak ada yang keren sedikit. Mempersulit pemahaman. Tapi itu biasanya lebih murah biasanya kalau beli putus, karena si produsen tidak punya tanggungan. Tanggungan itu tinggal ditanggung oleh si penjual. Bisa lebih apa namanya? Lebih murah. Beda halnya dengan yang tadi konsinyasi tadi. Ya, lagi. Jual beli tanah garapan itu termasuk nggak boleh. La tabi' ma laysa indak. Anda nggak punya, kenapa dijual? Itu punya negara yang HGU-nya sudah selesai, hak guna pakai, hak guna usahanya sudah selesai. Jangan dijual, itu punya negara. Demikian ikhwah. Dan tanah-tanah yang inilah sekarang yang sedang diperjuangkan sebagian LSM. Sekarang masih daerah ini, Diski, Ujung, Marindal, lewat kanal itu semua itu. Kemudian mana lagi? Daerah Marindal masih ada nggak? Pancing. Demikian ikhwah. Itu yang tadinya tanah perkebunan yang sudah selesai HGU-nya. Nah, itu yang mau diperebutkan oleh masyarakat sebagian LSM. Maka masyarakat dikutiplah dari masyarakat uang sekitar 2 juta untuk memperjuangkan itu, dengan catatan kalau berhasil dapat tanah misalnya sekian puluh meter kali sekian puluh meter. Nah, demikian. Kalau berhasil, ada yang 6 juta, ada yang tiba-tiba sudah keluar surat camatnya. Ada itu, belakangan digusur. Gak boleh ikhwah, itu bukan punya. Ya. Itu bukan punya kita, gak boleh kita jual belikan. Ikhwah. Tapi ada juga orang-orang yang dia buat permanen rumah di situ. Gak peduli dia. Dibuat permanen. Ya nantilah itu. Kalaupun nanti bongkar palingnya ya 10 tahun lagi katanya. Kan lumayan daripada sewa rumah 10 tahun, buat rumah sendiri. Demikian. Nanti mana tahu bisa jadi hak milik. Jadi menjual tanah garapan itu nggak boleh, karena itu termasuk la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Jadi antum kalau diiming-imingkan untuk dapat tanah garapan, jangan mau. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Karena bukan punya LSM itu. Kalau hasil tanah garapan, ya tergantung dengan apakah pemerintah membolehkan untuk mengelola. Yang nggak boleh kan menjadi hak milik. Kalau dikelola boleh apa tidak, itu dulu. Ya kan biasanya pemerintah punya aturan. Mereka saya yakin punya aturan untuk tanah-tanah garapan yang hak guna pakai sudah selesai, dibolehkan diolah oleh masyarakat gitu. Saya yakin ada itu aturannya. Kalau memang aturannya itu seperti itu, boleh silahkan. Yang nggak dibolehkan itu kan yang sering digusur, yang yang digunakan, yang dijadi hak milik. Antum masih ingat nggak rel kereta api yang jalannya ke Katamso sana? Katamso kan ada di tengah-tengah tuh rel kereta api yang biasanya membawa kelapa sawit. Nah, ingat kalau kita jalan Al-Falah biasanya kan ada rel kereta api tuh. Sekarang kan nggak ada kan?
udah banyak rumah. Nah, itu juga termasuk tanah PJKA. Tapi dia jadi rumah. Relnya pun udah nggak ada lagi udah. Itu ya, udah nggak ada lagi relnya. Nah, itu tanya PJKA. Biasanya tanya PJKA itu entah 10 meter kiri 10 meter kanan. Tadinya itu masih nampak, masih ada. Lama-lama tutup, habis digunakan masyarakat. Itu ikhwah. Ya mungkin harapannya setelah digunakan itu bisa jadi hak milik gitu kan. Ya, tapi akhirnya nanti ketika pemerintah menggusur, mereka nggak terima. Itu dia. Nanti pemerintah lah yang dituding-tuding. Demikian ya. Padahal mereka yang buat rumah tanpa izin di atas rel itu. 10 tahun yang lalu masih nampak relnya, sekarang udah nggak ada lagi. Demikian itu. Itu dulu untuk apa Pak? Untuk bawa apa? Sawit atau bawa tebu atau gimana? Ah, kan bukan kereta api. Kereta api. Iya, iya, kereta api untuk perkebunan kan, bukan untuk penumpang. Penumpang. Antum sempatnya itu? Oh enggak ya. Oh ya cerita. Cerita juga. Oh iya. Itu dia ikhwah. Nah, itu juga punya pemerintah. Demikian. Yang rel kereta api PJKA yang sekarang yang masih aktif, itu kan tadinya sudah dipakai oleh masyarakat, semakin dekat kan. Makanya ketika muncul Kuala Namu, adanya kereta api Kuala Namu Medan, mulai digarap kan, mulai digusur kan kiri kanan. Nah, itu. Ya gitu-gitulah. Nah, nanti ketika digusur masyarakat bilang menzolimi. Kami terzolimi sudah berpuluh tahun. Ya sudah 100 tahun pun dia kalau tanahnya bukan tanah dia gimana? Ya begitulah ikhwah. Jadi flank victim, nggak boleh. Apa itu? Bayar apa? Iya. Oh, masya Allah ya, bagus juga berarti pemerintah ketika digusur kasih duit. Padahal mereka yang bangun sendiri. Itu ikhwah. Makanya jangan diterima gitu-gitu. Kadang-kadang kan kita wah murah gitu kan. Daerah Marendal ke ujung sana kan udah rame itu, udah mahal tanah di situ. Demikian. Ya. Iya. Gimana Pak? Kita beli, udah Pak, nanti kurang nomor meter berapa pin gitu, nanti diantar. Padahal di kemudian itu tidak ada pabrik yang diantar, pabrik itu. Kan kita sudah punya spesifikasi. Kita beli seng kan ada spesifikasinya, berapa Iya, berapa parit, berapa 0, sekian mili, udah ada Pak. Tapi kriterianya kan dia tidak, barangnya dia tidak ada di toko itu. Hah? Barangnya bukan dia punya pabrik. Itu urusan dia. Kalau kita nggak tahu nggak boleh kita beli itu. Itu urusan dia. Ya misalnya dia menjual segala macam jenis seng misalnya kan. Mungkin dia nggak punya, diambil yang lain. Itu urusan dia, bukan kita. Atau mungkin dia sudah dapat kuasa dari pabrik yang lain. Kita join ya, kalau saya nggak punya produk ini kamu buat, kami menjualkan. Kamu juga begitu. Apa produk kamu yang kamu nggak punya, kami punya, boleh kami jual. Mana tahu sharing begitu. Ya kan? Boleh kalau sharing-sharing begitu. Misalnya saya jual mobil, Bapak jual sayur misalnya. Ustaz, kalau ada yang orang mau beli mobil gimana? Hubungi saya. Nanti orang nanya, sayur ke saya hubungi Bapak gitu kan. Sharing kita. Boleh silakan, nggak ada masalah. Yang penting dia menjadi distributor dan sudah diberikan kuasa untuk menjual. Boleh. Yang penting spesifikasinya jelas. Jangan membeli barang seperti membeli kucing dalam karung, nggak boleh. Beli seng, ya sekian, jual. Sengnya apa? Kan ada seng itu ikhwah, seng yang aluminiumnya itu tipis. Entah kenapa sekarang seng ini semakin tipis. Masih 5 tahun sudah berkarat. Kalau dulu kan yang punya mak-mak kita dulu kan Masya Allah, sekian puluh tahun masih, walaupun redup warnanya, tapi masih nampak aluminiumnya.
Sekarang kan enggak. Cepat sekali apanya? Kroposnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi harus tahu spesifikasinya kalau mau beli seng. Jadi benda yang bukan seng aja sih, semua benda yang kita beli harus tahu spesifikasinya. Kita mau beli batu bata misalnya, batu batanya juga harus tahu. Batu bata apa namanya, stabat atau batu bata pakam, beda kualitas kan? Beda kualitas tanah. Kalau pakam dia masih banyak Allah pasirnya atau gimana, lebih kuat dibandingkan stabat gitu. Makanya lebih murah batu bata stabat. Jadi yang begitu-begitu kita harus pahami ketika kita mau membeli. Ketika kita minta, kami mau pesan, misalnya Panglong nih, saya mau pesan batu bata pakam, berapa sekian-sekian, yang datang stabat, gimana? Pulangkan. Kadang-kadang mereka Panglong ini Pak jahat juga, udah turunkan aja semua. Dia kan segan kita mau suruh balik. Demikian. Sebenarnya kalau kita ngotot balik, nggak bisa bilang apa-apa. Saya pernah beli paping blok dengan salah seorang pengusaha Cina lah. Ada di Raja Wali ini. Saya tengok, saya mau yang mesin, saya bilang. Mau yang mesin kan nampak, paping blok mesin. Oke, siap, sekian. Dia ada kriteria, ada mesin, ada yang cetak biasa, cetak tangan. Yang datang cetak tangan sudah turun. Saya bilang, tahulah kan satu truk turun berapa ya? Saya bilang nggak mau, naikkan lagi. Bukan ini yang saya pesan. Demikian, Pak, tapi dia nggak mau, saya bilang, karena memang nggak sesuai. Jadi boleh kalau ngotot, tapi kadang-kadang kan kita kasihan. Iya, kasihan juga, udah turun semua, gitu dia. Jadi dia mengambil kasihan kita itu, dijajah jadinya. Mana tahu dia kasihan, gitu. Jadi rupanya nggak punya dia yang mesin, nggak punya. Waktu itu nggak ada produk mesin, mungkin lagi libur karena COVID kan banyak libur, Akhirnya diturunkannya itu tanpa bilang turunkannya. Jadi begitu saya tengok dari jauh, ini kok banyak patah. Saya letakkan, saya pijak, patah. Ini tangan. Saya telepon, nggak bisa ini, nggak ini, kan ini nggak mesin ini. Akhirnya nggak Pak, gini-gini ini nggak mungkin kayak gini mesin. Akhirnya ngaku. Saya bilang bawa semua, angkat. Banyak, saya pesan berapa ribu itu. Jadi kalau nggak ngotot, kasihan, udahlah, cemananya ini. Iya, yang kita pesan untuk umat, untuk pesantren. Makanya ya harus tegas-tegas begitu. Kecuali kalau untuk pribadi ya bolehlah. Kalau untuk umat jangan, harus ngotot. Karena antum bertanggung jawab untuk itu. Ada lagi? Tenang, masih lama. Nah, ya Pak. Apakah kita berdosa meninggalkan amalan-amalan yang punya kita? Ya kalau dulu Bapak nggak sholat lagi, berdosa lah Bapak. Iya kan? Tergantung yang amalan yang kita lakukan itu yang mana, yang wajib atau yang sunnah. Demikian. Kalau yang dulu kita lakukan sunnah sekarang nggak lagi, hukum dasarnya yang sunnah itu dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa, tak apa-apa. Tapi khilaful afdol. Makanya Rasulullah katakan kepada seseorang, ya fulan la takun kamisli fulan. Ya Abdullah la takun kamisli fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lailin tsumma tarak. Dahulu dia salat tahajud, sekarang enggak lagi. Itu artinya bukan berarti dia berdosa. Khilaful afdol. Itu ya Pak. Tapi kalau yang tadinya dia sholat 5 waktu, sekarang diskon jadi 3 waktu, ya berdosa dia. Karena itu yang wajib. Biasanya dia zakat fitrah, ini nggak mau zakat lagi, dosa dia. Tergantung amalannya, yang hukum amalannya. Itu Al-Quran yang beberapa apa itu dulu kan hafal, kita terus tidak hafal karena banyaknya, jadi itu tidak betul sama saya. Tidak hafalan karena kan tadi yang saya katakan tergantung amalannya apa, hukum amalannya.
Tergantung hukum amalannya itu apa. Menghafal Quran apa hukumnya? Hah? Menghafal Quran hukumnya apa? Enggak wajib. Wajib ya. Wajib. Tapi wajib kifayah. Wajib kifayah, hukumnya wajib kifayah. Kalau sebagian orang sudah ada yang menghafalnya, yang lain sudah terlepas. Karena kalau nggak ada yang hafal Quran, asyik semua kita terikul semua. Tak ada. Tambah satu ina atau ina. Demikian. Itu udah bangga kali, udah jadi imam maghrib dia. Demikian. Siapa yang jaga Al-Quran ini? Makanya hukumnya fardu kifayah. Itu ya. Tapi menghafalnya melupakannya gimana jadinya? Ya, itu tadi yang saya katakan. Beda dengan yang melupakan yang sunnah. Jadi ya berusaha. Kalau sengaja dilupakan ya iya. Tapi kalau berusaha, ya namanya juga apalagi yang sudah tuir-tuir gini kan. Tadinya hafalnya juz amma, sekarang udah lambai-lambai juz ammanya. Tinggal kembali ke trikul juga. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Untuk masbuk tadi, ada yang bilang kan kita ikut ruku diangkat satu. Ada lagi kalau imamnya udah berdiri, berarti kita nggak ikut satu rakaat. Ada lagi terakhir. Udah berdiri apa ini? Berdiri apa? Tidak. Tidak. Kalau nggak ikut Al-Fatihah, katanya kita nggak ikut. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Yang kedua, kalau imamnya udah tinggal, kita baru datang, kalau kita ruku, tapi terus imamnya berdiri, Ustaz. Tidak. Itu katanya kita nggak ikut dalam satu. Itu mana dapat? Memang nggak ada pendapatnya kayak gitu. Kalau dia nggak dapat ruku, ya berarti nggak dapat serakaat. Kalau yang kedua tuh nggak ada, setahu saya. Nggak ada yang kedua. Yang ketiga ada. Karena berdasarkan la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi dari situ kalau ada dia dapat imam ruku, berarti kan dia nggak baca Al-Fatihah karena dia telah terluput dari salah satu rukun salat, yaitu baca Al-Fatihah. Namun yang rojih, kalau dia dapat ruku, maka dia dapat satu rakaat. Dasarnya itu dari Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu ketika dia masuk masjid, dia lihat Rasulullah sedang ruku. Maka dia takbir di pintu, kemudian dia ruku dan dia jalan sambil ruku. Dia jalan sambil ruku masuk ke saf. Dah. Setelah salat Rasulullah tanya, siapa tadi yang masuk? Siapa tadi yang masuk terlambat? Rasulullah kata, Abu Bakar mengaku, saya Rasulullah. Apa kata beliau? Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberimu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi. Yang dimaksud jangan kamu ulangi lagi itu adalah tergesa-gesanya. Bukan jangan ulangi lagi kayak gitu. Buktinya apa? Dia dapat satu rakaat. Buktinya Rasulullah nggak katakan kamu harus tambah satu rakaat lagi. Nggak ada diperintahkan begitu. Tapi beliau hanya mengatakan zadaqallahu hirsan, semoga Allah menambahmu semangat, wala ta'ud, jangan ulangi lagi. Karena dia terdengar tergesa-gesanya dia masuk ke saf. Itu nggak dibolehkan. Tapi mengenai dia dapat rukuknya, maka dia dihitung satu rakaat. Demikian ikhwah. Kapan dikatakan kita mendapatkan ruku? Ketika kita dapat tomakninah ruku bersama imam. Ketika kita mendapatkan tomakninah ruku bersama imam, bukan bersama makmum. Karena ketika imam sudah Allahu Akbar, makmum kan masih ruku. Ketika kita di situ ikut bersama makmum, imam yang nggak dapat, maka nggak dapat rakaat. Jadi syaratnya kita sempat bertomakninah ruku bersama di saat imam sedang ruku, bukan di saat makmum sedang ruku. Jadi di situ kategorinya, standarnya adalah bersama imam, bukan bersama makmum. Udah lah ya. Ya. Biar cukup waktunya nanti pulang kan. Demikianlah ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.